Tadi imam kita membaca akhir surat Al-Ankabut di ayat 64. Allah mengatakan, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya lahu. Lahu itu yang melalaikan. Biasanya kalau bicara melalaikan dari yang penting. Melalaikan dari sesuatu yang lebih utama. Orang main handphone, dia sibuk main handphone. Setelah dia menang, dia tersenyum, ternyata pesawatnya sudah terbang. Mungkin. Itu lahu. Dan tidak sedikit di antara kita yang disibukkan dengan sesuatu, dia kehilangan satu juz Al-Quran yang bisa dia baca tiap hari seharusnya. Dia punya waktu tiap hari mendapatkan satu juz Al-Quran. Kenapa orang lain bisa, dia nggak bisa? Lahu. Dia dilalaikan dengan perkara-perkara yang tidak penting karena hubbud dunia. Dan itu kehidupan dunia. Wala'ib, permainan. Antum kalau ngelihat anak-anak di pantai. Ada pantai di Prabu Muli? Hah? Nggak ada pantai. Tapi antum tahu pantai kan? Baik. Atau anak-anak di rumah kita lah. Dulu ya, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak ya. Anak-anak kadang-kala main jual-jualan. Jual-jualan ya, pakai daun pisang ya, yang dipotongin ya. Kemudian ada pembelinya. Duitnya dari apa? Dari daun ya. Duitnya dari daun ya. Sudah. Jual beli. Habis gitu selesai, ditinggal kan? Tinggal. Ada yang nangis karena rugi. Rugi saya, katanya. Apanya, ini hanya permainan. Atau kalau tadi di pantai, kadang-kadang di pantai ada orang yang anak-anak yang buat benteng-bentengan ya dengan pasir ya, bikin ini. Dia bikin dari habis zuhur sampai jam 5 sore. Terus ayahnya ngomong, "Nak, pulang nak." Apakah ketika dia pulang dia melihat kepada bentengnya? "Jangan ayah, ini benteng anak," kata dia. "Nah, cuma pasir itu." "Iya betul ayah." Pulang anak itu jemaah. Nggak kepikiran. Dan itu dunia. Laib. Gedung-gedung tinggi yang sekarang dibangun oleh manusia. Laib. Permainan, ditinggal nanti. Mana pemilik gedung pencakar langit di dunia yang membawa mati gedungnya? Nggak ada. Steve Jobs, ketika dia mati, dia bawa iPhone. iPhone berapa waktu itu? iPhone berapa? Nggak ada jemaah. Laib. Antum melihat sekarang orang-orang yang menjadi presiden pun, menjadi menteri, menjadi gubernur, menjadi bupati, laib, bentar lagi turun. Jangan ngomong gitu, Ustaz. Iya. Pak Harto turun apa enggak? Mati Pak Harto, Ustaz. Yang hidup ini nunggu apa? Nunggu mati. Laib. Lalu Allah katakan, wa inna daral akhirah lahiyal hayawan. Kehidupan akhirat itulah hayawan. Hayawan itu hidup yang sebenarnya. Hidup yang kekal dan abadi. Lau kanu ya'lamun. Kalau mereka tahu. Tapi tadi kebanyakan orang nggak mau tahu. Ahibati billah. Cerita Qarun. Insya Allah nggak ada orang lebih kaya dari Qarun ya. Sekarang kekayaan orang sekarang itu cuma angka. Cuma angka di rekening.
atau angka di saham, di bursa efek atau di mana ya. Cuma angka. Hartanya Qarun real. Ada di gudangnya. Bahkan kunci gudangnya itu dipikul. Bicara jangan salah mencintai. Allah ceritakan di surat Al-Qasas di ayat 79. Ini cerita Qarun sama cerita orang yang melihat Qarun. Antum kalau melihat ada orang pakai Lamborghini. Ada yang punya Lamborghini di Prabu Mulih? Hah? Ada lah. Masa nggak ada? Anggap ada lah. Oh, di sini ada MBI ini. Ada MBI ini. Ada yang punya Harley. Ada kan? Ada nggak? Anak tanya yang MBI ini. Ada apa enggak? Teman-teman MBI ada yang punya Harley? Oh ada, alhamdulillah. Orang kalau melihat orang pakai Harley di lampu merah tuh, apa yang terjadi? Itu semua orang melihat ya, Masya Allah tadi ya. Apalagi yang naik beat ya di sebelahnya. Dia langsung tawadhu ya. Kalau ketemu Harley langsung nggak ada sombongnya jemaah. Antum lihat kadang-kala yang naik NMAX, PCX kalau di sebelahnya Beat. Tapi kena Harley dia juga. Itu bisa bikin beli puluhan NMAX jemaah. Bagaimana orang ketika melihat yang seperti itu, melihat kemewahan. Apalagi kalau sudah bicara crazy rich. Orang yang terkaya di dunia itu nggak pernah pamer kekayaan. Tapi orang yang baru kaya biasanya pamer kekayaan. Nih Qarun kaya beneran, lama kayanya, tapi pamer kekayaan. Allah menyebutkan di Al-Qasas 79, فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ. Dia keluar jamaah dari rumahnya, konvoi di depan kaumnya, dengan perhiasan dia. Ada banyaklah riwayat-riwayat bercerita tentang bagaimana penampilan Qarun. Dikatakan dia naik kereta kencana yang keretanya terbuat dari emas, yang kuda-kudanya dikasih pakaian emas, kemudian di depannya ada 300 dayang-dayang. Antum kalau melihat kayak gitu gimana jemaah? Allahu Akbar. Kaumnya Nabi Musa ketika melihat Qarun, apa kata Allah? Qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin 'azim. Orang yang cinta dunia akan memandang Qarun sukses beneran. Beruntung sungguhan Qarun ini. Sedangkan yang dikasih ilmu memberikan nasihat. Sawabullahi khair liman aman. Kalian apa sih dengan dunia ini? Pahala dari Allah lebih baik buat orang yang beriman. Ya tetap mereka nggak mau dikasih tahu ya. Akhirnya besoknya Qarun tinggal cerita. Baru mereka sadar bahwa ternyata nggak boleh salah mencintai, karena akan berakibat seperti Qarun. Ahibati fillah, Nabi alaihi salatu wassalam setelah perang Khaybar, tahun berapa perang Khaybar? Masya Allah, kasih hadiahnya bang. Ini sirah nabawiyah nak kasih buat antum. Masya Allah. Tahun 7 Hijriah. Loh, Masya Allah. Antum gak kelihatan tadi.
Nah, tahun 7 Hijriah, setelah penaklukan Khaybar, itu kondisi ekonomi kaum muslimin membaik. Ya, para sahabat mulai bisa beli baju yang layak, hidup yang lebih bagus, ya. Mungkin yang bisa renovasi rumahnya. Karena memang subhanallah, Allah sudah janjikan kepada mereka untuk ditaklukkannya itu Khaybar, dan akan mendapatkan wa maghanima katsira. Dapat harta rampasan perang yang banyak. Istri-istri Nabi adzan sudah belum? Hah? Tinggal 2 menit lagi jemaah. Benar Ustaz? Oke. Sampai mana kita jemaah? Iya. Istri-istri Nabi Muhammad SAW melihat ya kondisi ekonomi para sahabat berubah. Mereka ingin kemewahan. Mereka ingin menikmati kenikmatan dunia ini dan kenyamanannya. Akhirnya adalah tuntutan-tuntutan yang mereka berikan kepada Nabi SAW. Yang akhirnya Nabi SAW bersumpah tidak akan menjamah mereka, datang ke rumah mereka selama 1 bulan. Karena kalau sudah istri Nabi punya ambisi yang berbeda dengan Nabi SAW, bahaya. 1 bulan jemaah. Sehingga tersebar berita di kota Madinah, Nabi menceraikan istri-istrinya. Bahkan di Masjid Nabawi disebutkan para sahabat pada nangis jamaah. Khususnya yang punya anak menjadi istri Nabi SAW. Istri-istri Nabi juga pada nangis, ditinggalin sama Nabi SAW. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berulang kali minta izin untuk menjumpai Nabi SAW. Nggak dikasih izin. Minta lagi, nggak dikasih izin. Berangkat ke masjid, tapi Umar masih gundah. Ada apa sebenarnya? Apakah isu itu benar bahwa Nabi SAW menceraikan istri-istri? Akhirnya ketika Umar ingin menjumpai Nabi SAW lagi dan nggak dibukain pintu, lalu dipanggil sama Bilal. Engkau dipanggil Nabi SAW. Tanya Umar bin Khattab, "Atallaqta azwajaka ya Rasulullah?" Apakah engkau sudah menceraikan istri-istrimu ya Rasulullah? Kata Nabi, Allahu Akbar, kata Allah. Tapi bagaimana tuh? Berita tersebar padahal tidak benar. Nabi tidak menceraikan istri-istrinya, tapi Nabi sedang mendidik istri-istrinya. Kita dengarkan adzan dulu. Barakallahu fikum.